Berita terbaru, Forum TNI ngamuk-ngamuk karena surat pemakzulannya tidak dibacakan. Dan mereka berencana akan menduduki gedung MPR. Serius Pak, masih tahan Pak? Rencananya mau berapa hari diduduki Pak? Kenapa nggak kemarin aja Pak menduduki gedung MPR waktu reses? Kan lumayan itu, gedung MPR lagi kosong. Aduh, tapi nggak apa-apa lah ya. Karena apa? Karena itu adalah hak berdemokrasi. Walaupun nggak logis. Jadi kemarin itu biar tahu kalian ya, Forum Purnawirawan yang diwakili oleh Slamet Subianto ya, mengajak Forum Purnawirawan itu untuk berdeklarasi ya perihal mengenai pemakzulan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang jadi herannya aku biar tahu kalian ya, di antara Forum Purnawirawan duduk di samping Bapak Slamet Subianto itu Roy Suryo. Roy Suryo emangnya purnawirawan? Angkatan apa dia? Kucek lah ya kan, Purnawirawan Roy Suryo. Sampai ku Google, mana tahu saat ini, selama ini dia salah jurusan. Pikirku begitu kan. Ku tengok di filenya Angkatan Darat, nggak ada. Ku tengok lagi di filenya Angkatan Laut, nggak ada juga. Ku lihat lagi di Angkatan Udara juga nggak ada. Ku tengok di kepolisian nggak ada. Yang ada dia ngasih kuliah di ruang penyidikan. Purnawirawan. Dari sini kita bisa buktikan bahwasanya sebetulnya tujuan mereka itu sama dari kemarin. Iya kan, Purnawirawan bertujuan untuk menyerang Bapak Gibran Rakabuming Raka, Roy Suryo menyerang Bapak Joko Widodo. Tapi dua-duanya kurang mampu. Yang dilawan cuma 2 orang. Yang melawan banyak. Roy Suryo di situ, Tipa di situ, TPUA, setelah itu Egy, Rizal Fadila, setelah itu ada lagi Rismon. Nggak sanggup menjatuhkan Bapak Prabowo, Bapak Jokowi. Begitu juga Forum Purnawirawan banyak. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Ya. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum, ini ada suatu hal yang sangat penting, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau.
Begitu ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan hati kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Sudah begini aja lah Bapak, ya sekarang begini, ku bilang sama Bapak, ya Pak, Bapak udah tua loh. Kalau nggak salah Bapak ini Slamet Subianto ini, beliau itu adalah Kepala Staf Angkatan Laut 20 tahun yang lalu. 2005. Udah lewat masa kejayaannya Pak. Kalau bicara Bapak tentang bagaimana memikirkan bagaimana generasi kedepannya, omong kosong itu. Coba kalau Anies jadi presiden, wakil presidennya itu Ganjar Pranowo. Atau sebaliknya, Ganjar jadi presiden, wakil presidennya itu Anies Baswedan. Nggak akan keluar kata-kata itu, Pak. Ya, coba kemarin itu, ya. Mereka mengatakan bahwasanya, ya, ini sudah memenuhi unsur, ini memenuhi unsur. Lapek kalian itu satu-satu memenuhi unsur. Berdasarkan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Kalau bicara tentang Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A ini, biar tahu kalian, sebelum Gibran jadi wakil presiden, ini udah kutelusuri pasal-pasal ini. Tapi kenapa ya waktu Bapak Maruf Amin jadi wakil presiden, tidak kalian maksulkan beliau? Ya, sekarang begini, Bapak Maruf Amin tidak tercela, Gibran tidak tercela, kenapa Gibran yang mau dimaksulkan? Bapak Maruf Amin tidak korupsi, Gibran juga tidak korupsi. Kenapa Gibran yang mau kalian maksulkan? Bapak Maruf Amin bukan pengkhianat negara, Bapak Gibran juga bukan pengkhianat negara. Kenapa Gibran yang mau dimaksulkan? Intinya cuma satu, karena Bapak Gibran adalah anak dari Bapak Jokowi, itu aja. Andai kata pun Bapak Maruf Amin itu anaknya Bapak Jokowi, ya, itu pun juga kalian maksulkan itu. Sekarang begini, berdasarkan pasal 7A, ya, Undang-Undang 1945, presiden atau wakil presiden bisa diberhentikan oleh MPR melalui usulan DPR jika yang pertama melakukan pengkhianatan terhadap negara, dua melakukan tindakan pidana berat, ketiga melakukan tindakan korupsi, keempat melakukan tindakan penyuapan, yang kelima melakukan tindakan tercela. Kan begitu. Unsur yang mana yang mendorong atau mendrive Gibran Raka Buming Raka bisa dimaksulkan? Yang mana? Pengkhianat negara. Sekarang begini, ya. Kalau bicara tentang pengkhianat negara, sebetulnya kalian itu pengkhianat negara. Karena apa? Ya, negara ini berdiri di atas demokrasi. Kalau bicara demokrasi itu berbicara rakyat, ya. Prabowo Gibran itu dipilih rakyat, secara konstitusi sudah sah, sudah dilantik, sebagian besar 58% dan sah untuk diangkat menjadi wakil presiden. Kan begitu. Ketika kalian tidak menganggap atau memungkiri Gibran sebagai wakil presiden kalian, itu artinya kalian sedang berusaha untuk mengingkari hasil daripada demokrasi. Ya, artinya apa? Berarti kalian sedang mengkhianati dari demokrasi tersebut yang merupakan bagian daripada sistem bernegara. Jadi kalian itulah sesungguhnya yang termasuk dalam kategori pengkhianat negara. Yang kedua, katanya apa? Bahwasannya Gibran melakukan korupsi walaupun belum terbukti. Kampret, kalapa, lapet. Mana bisa kita simpulkan orang melakukan korupsi belum terbukti? Banyak kali cerita Gibran melakukan korupsi memang belum terbukti. Sebodoh-bodohnya orang tahu dia itu korupsi kalau apa? Kalau sudah ada pembuktian. Apalagi korupsi berbicara tentang uang negara, vonis dulu baru nyatakan dia itu korupsi. Enggak aja. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakabuming.
apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A? Sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti dibuktikan. Tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifanani pun semuanya. Setelah itu perbuatan tercela mana Fufu Fafa terbukti. Ada data-data yang mendukung bahwasanya Bapak Gibran itu pemilik akun Fufu Fafa. Penyuapan, ya, mana uang suap, lebih masuk akal lagi kalau Anies Baswedan yang masuk kategori korupsi. Kelebihan bayar, lem Aibon, ya kan, JIS, Formula E, apa lagi? Lebih masuk akal lagi kalau Ganjar, apa itu? KTP elektronik. Tersangkut namanya kan? Anies tersangkut sebetulnya, Ganjar juga tersangkut. Cuman gara-gara dikembalikan uang, maka dia tidak jadi divonis. Dia tidak jadi dipermasalahkan. Dia tidak jadi dipersoalkan. Dia tidak jadi diangkat. Kalau bicara itu, kan gitu. Ya, orang udah pada tahu kok waktu kasus EKTP. Ada nama Ganjar, ada Pramono Anung, ada juga Puan Maharani. Iya kan? Betul kan? Makanya coba periksa. Mulai dari kemarin sampai sekarang, ketika muncul ke permukaan, korupsi seperti apa yang dibikin Gibran? Gratifikasi apa? Kalian bilang kemarin Kaisang itu gratifikasi karena menumpang pesawat jet pribadi. Kan begitu. Begitu dilihat Anies juga numpang. Begitu lihat Mahfud MD juga ikut. Ujung-ujungnya Megawati kelihatan fotonya ada naik pesawat jet pribadi. Ngawur kalian. Kan begitu sekarang ngancam-ngancam mereka. Dalam 7 hari kami akan duduki kami akan duduki kantor gedung DPR MPR. Sekarang begini. Megawati di dalam sebuah pernyataan, ya, ketika wartawan bertanya, bagaimana Ibu Ketua DPR, apakah surat itu akan dibacakan? Nah, Ibu Puan Maharani mengatakan, nanti dulu ya, suratnya belum diterima. Jadi Ibu belum baca suratnya, Bu. Dalam artian begini, boro-boro dibaca, diterima aja belum. Kan begitu. Sekarang makanya gue bilang, ya, kalian itu rakyat, kami rakyat. Bukan 1-2 yang surat yang masuk ke DPR. Banyak. Ya,
kemungkinan besar kalau untuk urutan nomor surat kalian itu nomor 1346. Nah sekarang yang dibaca itu ya, yang dibaca oleh DPR itu mungkin masih urutan ke 372. Nunggulah urutan 1000 surat lagi baru dibacakan. Enak aja mau diprioritaskan. Mereka mengatakan apa? Ini DPR ini tidak sopan ini sama kita. Surat kita tidak dibacakan. Bukan tidak dibacakan, Bapak, belum diterima. Kayak mana membaca kalau belum diterima? Kalau belum dibacakan nanti kita akan duduk di gedung DPR MPR selama dalam 7 hari. Kenapa nunggu 7 hari, Bapak? Kenapa nggak sekarang aja? Sekarang aja, Pak. Mumpung Parbelok lagi di Jakarta. Masih ada di sekitaran Cikini ya. Udah di sini nongkrong aku 1 minggu, Bang. Karena apa? Karena kemarin ya kita sedang dalam rangka untuk pertemuan dengan Mas Wapres sebagai wakil presiden yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak apa lagu, Bah. Ya. Nah, jadi sekarang begini ya. Kalau bicara tentang Mas Gibran ya, kayaknya kalian perlu deh ketemu dulu sama Mas Wapres baru kalian ngomong. Lihat dong YouTuber Nusantara beserta Opung Parbela ketemu sama Mas Wapres. Ya, dan juga tahu enggak kalian ya, kami biar tahu kalian, kami utarakanlah maksud dan tujuan kami untuk pergi ke IKN. Lalu Mas Wapres katakan, oke, nanti saya akan bicarakan dengan Bapak Basuki Hadi Mulyono. Aku kira lah mau diatur ongkos kami satu-satu. Rupanya hanya memberitahukan. Nggak apa-apa lah Pak Wapres, kami siap kok untuk mengeluarkan uang sendiri. Karena gimana pun juga, ya Opung Parbela juga berangkat ke Jakarta, itu ongkos sendiri, tidak ada yang membayari dari pihak pemerintah, enggak. Begitu juga teman-teman. Vicky, Bang Bil dari Manado, Hengki dari Banyuwangi, Hudori dari Jember, Kang Ujang dari Bali, semuanya pakai biaya sendiri. Kita tidak pernah ada mengharapkan, kita tidak pernah ada menuntut, kita tidak pernah menerima apapun dari beliau. Karena apa? Ketika kami datang ke kantor Wapres, ya bertemu dengan wakil presiden kami, wakil presiden kita semuanya, disitulah kami merasakan sebuah penerimaan yang luar biasa. Dan jangan sampai lupa ya, Opung Parbela bersama YouTuber Nusantara ini makin semangat, ini akan ke IKN ini. Ya. Nah, ya waktu itu Bapak Joko Widodo masih ingat janjinya dengan kita, ya beliau akan menemani kita ke IKN, ya mungkin waktunya itu kemungkinan besar itu di tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20 bulan Agustus. Ya makanya Bapak Gibran juga menanggapi positif ya kebagian kami ke IKN. Karena apa? Ya karena kita ditemani oleh ayahnya. Bukan itu intinya, karena kita nanti di IKN juga kita mempunyai misi yang sangat besar. Ya, kita akan tunjukkan kepada dunia, kita akan tunjukkan kepada kalian semuanya bahwa IKN siap untuk menjadi ibu kota Nusantara di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, ya untuk teman-teman yang masih ingin berkontribusi, ya di sebelah kanan ada nomor rekening, di sebelah kiri ada nomor WA. Isi dulu yang kanan, baru ke yang kiri. Ongkosnya gede. Sedangkan aku di sini biar tahu kalian, ya apa yang kukorbankan hanya untuk ke Jakarta, itu PP ongkos kami 3 juta sendiri. Belum lagi di pengen apaan ini biar tahu kalian, satu malam itu 400.000. Karena nggak ada uang kami ya, satu kamar bagi 2.
Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya. Semuanya itu demi kalian semuanya. Ya, demi untuk memberikan memberikan informasi yang seakurat mungkin dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah berkontribusi terhadap Opung Parbelak. Opung Parbelak hanya berdoa supaya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, melimpahi kalian dengan keberkahan, dengan rezeki, keselamatan, kesehatan, dan segala urusan dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Mari kita kembali kepada kumpulan Forum Purnawirawan yang akan menduduki kantor DPR MPR dalam 7 hari. Aduh, ya kalau bicara tentang surat, nggak mungkin dong mentang-mentang surat dari Forum Purnawirawan mau diprioritaskan. Oh, masih ada Pak nunggu giliran. Kan begitu, surat bukan cuma satu, banyak. Terkait surat pemakzulan Wapres kita, Gibran, apakah sudah ada di tangan pimpinan saat ini? Karena terakhir Bang Dasko bilang bahwa memang masih ada di sekretariat, belum lihat. MPR dan DPD juga belum menerima. Kalau di pimpinan DPR untuk saat ini seperti apa? Terima kasih. Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk. Namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya. Apakah ini tidak menjadi atensi khusus, Pak? Mengingat ini surat sudah dilayangkan dari zaman pas masa reses. Ya dalam masa reses, tapi kan dibukanya baru Selasa yang lalu masa sidangnya, dan surat yang ada masih banyak sekali. Jadi kita lihat dulu bagaimana dan seperti apa, dan apakah MPR dan DPD sudah menerima. Saya belum berkoordinasi dengan Kesekjenan, belum berkoordinasi dengan Kesekjenan MPR dan DPD. Makasih, dah cukup. Itu dia, ya. Jadi, ya sekarang begini, ya kita masuk ke logikanya saja dulu, ya. Kenapa kalian ribut sekarang, ya? Waktu kemarin kompetisi kalian gak ribut. Satu aja intinya, kalian beranggapan bahwasanya, ya, Prabowo Gibran akan dengan mudah kalian kalahkan, iya kan? Karena kalian berpikir bahwasanya Gibran tidak menjual, Gibran terlalu muda, Gibran itu produk gagal dari konstitusi, dan segala macamnya. Maka itulah yang menjadi black campaign sekalian, sehingga kalian akan merasa untuk mudah mengalahkannya. Kan begitu? Ternyata tidak. Ya kan? Ternyata tidak. Kalian biarkan berkompetisi Prabowo Gibran. Tidak kalian tutup karena kalian berpikir mana tahu dia kalah, mana tahu kami menang. Kan di situ aja masalahnya. Mana tahu kami menang, mana tahu dia kalah. Begitu juga Ganjar merasa dari partai besar tidak perlu partai lain untuk mengusung wakil. Karena kita itu di parlemen suara terbesar, kita akan menang solid 1 putaran. Coba bayangkan kalian debat sama-sama debat, kampanye sama-sama kampanye, ikut pemilihan sama-sama ikut pemilihan. Kenapa kalian itu bukan sedia payung sebelum hujan? Maunya antisipasi dulu sebelum bertanding. Karena apa? Karena kalian gambling. Karena kalian belum tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi bodohnya kalian, maunya kalian bisa lihat bagaimana animo masyarakat. Banyak kali rupanya yang kampanye. Berarti udah pasti kami yang kalah, mereka yang menang. Nah, setelah kompetisi selesai, pertandingan selesai, hasilnya sudah keluar bahwasanya Bapak Prabowo Gibran yang menang, ribut kalian supaya jangan dilantik. Ribut itu semuanya. Oh, masih bisa itu digeser, ya. Lebih bagus Anies, lebih cocok dilantik. Pret, cerot, teh. Alah, dari mana jalannya coba? Begitu. Berjalan, ya, sebulan 2 bulan digoyang lagi, 3 bulan 4 bulan goyang lagi, sekarang 7 bulan kalian goyang lagi. Tapi nggak goyang-goyang tuh, otak kalian yang goyang. Apa nggak goyang otak kalian itu? Kayak mana lah caranya ini biar gol? Bagi tugaslah Forum Purnawirawan sama kumpulannya Roy Suryo. Kau urus bapaknya, aku urus anaknya.
Lihatlah si Slamet Subianto kan, duduk sebelah-sebelahan sama Roy Suryo. Berarti ada deal-dealan, ada kesepakatan. Rame-rame pun keroyok nggak sanggup kalian kan? Makanya gue bilang, udahlah ya. Jadi kita serahkan semuanya itu kepada DPR ya, karena berhubung untuk saat ini DPR masih pro rakyat lah. Dan secara politik juga agak tidak memungkinkan DPR mendukung pemakzulan ini, enggak lah. Karena kan juga syarat daripada pemakzulan diusulkan ya untuk diberhentikan dari DPR itu ketika 2/3 dari anggota DPR secara keseluruhan ya mendukung pemakzulan. Nah ini kan enggak. Jangankan 2/3 sedangkan 1 fraksi aja enggak mendukung. Jangankan 1 fraksi mendukung, surat aja enggak dibacakan. Jangankan surat enggak dibacakan, katanya juga surat belum diterima. Makanya kalian bilang DPR enggak sopan. Aduh, Bapak pusing aku ngeliat makin tua, makin geser. Aduh, Pak, tolonglah kasih kami itu contoh teladan yang baik, Pak. Enggak kayak gini. Lagian, aduh, udahlah. Nggak usah kita bahas lagi lah. Dosa orang tua, Pak. Ya, udahlah ya. Jadi itu aja. Kalau ku katakan, udah keluar-keluar aja terus, Pak. Keluar-keluar. Tapi ingat, Pak, sebelum keluar-keluar itu minum obat diabetes, obat jantung, cek dulu gula darah, Pak. Tensi juga. Sediakan itu amlodipin. Sama metformin. Obat gula. Jadi nanti untuk ibu-ibu ya, sebelum bapak-bapak kita ya pergi ke gedung DPR MPR, tolong dulu keluarganya, istrinya, tolong dibekali semuanya itu obat-obatan. Kalau masalah makanan bisa beli di sana obat-obatan. Ya, itu dulu dimasukkan ke dalam tas ya, baru makanan ya. Jangan makanan dulu, nanti mana tahu obat-obatannya lupa. Ya, kayak aku bilang tadi, amlodipin, metformin, betadine. Kalau perlu juga infus. Selangnya jangan lupa. Mana tahu tumbang nanti di sana. Ya. Itu dia, tolong dibekali semuanya ya Bapak ya. Repot Pak, repot. Ya, atau sekalian bawa ambulan. Bukannya apa, ini bukannya apa Pak, bukannya apa nih. Ini untuk kebaikan kalian ya. Artinya apa? Artinya ya, kami hanya berpikir Bapak, ya sudahlah, sudahilah semuanya ini. Sudah kompetisi sudah selesai. Pertandingan sudah selesai. Biarkan mereka bekerja dengan tenang. Gitu loh, ini gak asik diribut-ributi aja, Ada pula sekarang Anies Baswedan sedang bersiap-siap untuk mempersiapkan diri tahun 2029. Masih lama. 4 tahun lagi. Kalau mau mimpi itu nanti di tahun 2028. 2025 udah mimpi. Kayak nggak ada kerjaan yang lain selain mimpi. Anies. Lihat dong Ganjar itu kalem. Karena apa? Karena tahu dia nggak bakalan dicalonkan 2029. Karena kemarin tes ombak udah kelihatan. Tes ombak kemarin, 2024 kemarin kan udah kelihatan hasilnya. Masa mau tes ombak terus? Ya udahlah dulu ya kalau kayak gitu ya. Itu dulu dari Opung Parabelak. Salam Parabelak, salam NKRI harga mati.
pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Fam Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas, bukan sensasi.